Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, para pemirsa, para peserta kajian ilmu nahwu Kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Rimanda waffaqahullahu ta'ala, yang mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, khususnya untuk memahami pelajaran yang sedang dipelajari saat ini, yaitu pelajaran nahwu. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pertemuan yang ke-14 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah ini. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan melanjutkan tentang tanda-tanda i'rab. Dan sekarang kita akan masuk ke jenis i'rab yang ketiga, yaitu al-jar. Al-jar atau al-khafdu. Namun seterusnya kita akan lebih sering menggunakan istilah al-jar. Jadi kita akan mempelajari pula apa pula tanda-tanda jar, ya, tanda-tanda bagi jar. Yakni ketika suatu kata dalam keadaan jar, yakni kata ini adalah majrur dalam keadaan jar, maka tandanya apa? Tanda jarnya itu apa? Maka ini berbeda-beda untuk untuk setiap jenis kata, yakni tidak semua kata itu sama tanda jarnya. Maka kita akan pelajari sebagaimana kita juga sudah mempelajari tanda-tanda rafa' dan tanda-tanda nasab pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka halaman 73. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, al-faidatul hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, yakni materi yang ke-11. Di dalamnya dibahas tentang alamatul jarri, tanda-tanda jar. Lil jarri thalathu alamatin wahiyah. Untuk jenis i'rab yang ketiga ini, yaitu al-jar, dia memiliki 3 tanda. Tentunya yang pertama itu adalah tanda aslinya atau tanda utamanya, sedangkan yang kedua, ya, atau yang kedua selebihnya itu adalah tanda far'i atau tanda cabang. Apa saja tanda-tanda itu? Wahia al-kasratu, al-ya'u, al-fathatu. Al-kasratu ini dia tanda utama, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan tatkala kita menjelaskan tentang al-jar, bahwa al-jar itu adalah taghayyurun makhsusun, perubahan khusus, ya, untuk akhiran suatu kata. Wa alamatuhu al-kasratu, dan tandanya, tanda perubahan itu adalah kasrah au ma yanubu anha, atau yang mewakili. Yang dimaksud di sini adalah ya dan fathah. Jadi kasrah itu tanda utama, adapun ya dan fathah itu adalah wakil atau perwakilan bagi al-kasrah. Makanya dia disebut sebagai tanda jar yang far'i, tanda jar yang cabang. Baik, kita akan lihat satu persatu, ya. Apa saja jenis kata yang ketika dia dalam keadaan jar ditandai dengan kasrah. Penulis menyebutkan ada 3 jenis kata yang tanda jarnya adalah kasrah. Penulis mengatakan awalan mawadi'ul kasrah, tempat-tempat kasrah. Ya, ingat ketika kita mengatakan mawadi', maksudnya adalah jenis-jenis kata yang mana kasrah menjadi tanda saat kata-kata tersebut dalam keadaan jar. Takunul kasratu alamatan lil jarri fi thalathati mawadi'. Kasrah menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat, yakni untuk 3 jenis kata. Wahia, yaitu al-mufradul munsarifu, isim mufrad yang munsarif, itu yang pertama. Kemudian jam'ut taksiril munsarifu, jamak taksir yang munsarif.
Dan yang ketiga, jam'ul muannatsis salimu, jamak muannas salim. Jadi ini 3 jenis kata yang apabila ketiga jenis ini dalam keadaan jar, maka tanda jarnya adalah kasrah. Ya, bukan yang lain. Tandanya adalah kasrah. Apa itu mufrad munsharif? Kita akan pelajari satu persatu. Ya. Mufrad sudah kita pelajari sebelumnya pada pembahasan alamatur raf'i. Tetapi adanya tambahan al-munsharif mungkin ya kita harus membahasnya, ya. Kita harus mengetahuinya apa maksud al-munsharif di sini. Kemudian jam'ut taksiril munsarifu, jamak taksir sudah kita bahas juga pada pembahasan alamatur raf'i. Namun ada tambahan al-munsharif, ini maksudnya apa? Kemudian yang ketiga, jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim, ini juga sudah berlalu penjelasan tentangnya. Baik, mari kita lihat satu persatu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di buku Al-Ifadah ini. Al-mufradul munsharif, ya, ay alladhi yaqbalu at-tanwin. Alladhi yaqbalu at-tanwin. Maksud mufrad munsharif itu kata penulis adalah kata yang mufrad. Apa itu kata yang mufrad? Yang menunjukkan satu, baik mudzakkar ataupun muannas, laki-laki ataupun perempuan, jantan ataupun betina. Ini dia mufrad yang menunjukkan satu. Al-munsharif maksudnya adalah alladzi yaqbalu tanwin, yang mana kata mufrad itu, kata tunggal itu, dia dapat menerima tanwin. Akhirannya itu bisa ditanwinkan. Ya. Jadi nanti ada isim mufrad yang dia tidak bisa menerima tanwin. Dia tidak bisa menerima tanwin. Nanti akan datang pembahasannya setelah ini insyaallah. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-munsharif. Penulis juga menyebutkan di catatan kaki, al-munsharif huwal khali min asbabi mawani'is sarfi wa huwa alladhi yaqbalu tanwin. Yang disebut sebagai munsharif adalah yang terlepas dari sebab-sebab penghalangnya tanwin. Jadi artinya dia tidak tidak ada yang menghalangi dia untuk bertanwin gitu. Jadi dia bisa bertanwin. Wa huwa alladhi yaqbalu tanwin. Dialah yang bisa menerima tanwin. Taib. Contohnya adalah sallamtu ala Zaidin. Sallamtu ala Zaidin. Perhatikan kata Zaidin. Ini adalah kata dalam keadaan jar. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Ketika suatu isim didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut adalah isim majrur, yakni isim yang harus dalam keadaan jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya berbeda-beda sesuai jenis apa kata yang datang setelah huruf jar tersebut. Yang kita lihat di sini, setelah ala itu adalah isim mufrad. Karena Zaid itu menunjukkan orang, satu orang, Zaid. Ya. Dan kata Zaid itu adalah mufrad yang munsharif. Dia dapat menerima tanwin. Makanya kita bisa mengatakan Zaidun. Ya, Zaidun. Sehingga ketika dalam keadaan jar, ya, kita kasrahkan dan dia tetap bertanwin. Zaidin, ala Zaidin. Karena tidak masalah dia untuk menerima tanwin. Tidak ada masalah. Berbeda dengan misalnya nama orang Usamah. Usamah ini itu tidak bisa menerima tanwin. Jadi ini lawan dari mufrad munsharif. Mufrad munsharif adalah seperti Zaidun tadi, dia dapat menerima tanwin, sedangkan Usamah dia juga mufrad tetapi ghairu munsharif. Dia tidak bisa menerima tanwin. Secara detailnya nanti kita akan bahas setelah ini insyaallah. Contoh yang kedua, takallamtu ma'al mudiri. Takallamtu ma'al mudiri. Saya berbicara bersama mudir. Ya. Al-mudiri ini adalah isim yang dalam keadaan majrur. Kenapa? Karena dia datang setelah kata yang disebut sebagai mudhaf.
Ya, dia datang setelah kata yang disebut sebagai mudhaf. Ya. Makanya dia dalam keadaan jar. Dan tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena al-mudir itu adalah isim mufrad yang munsharif. Kenapa munsharif? Karena dia bisa menerima tanwin. Kalau kita hilangkan alif lamnya, ya, maka bunyinya adalah mudirin. Ya. Asalnya adalah mudirun. Ya, berbeda dengan tadi usamah. Kalau usamah tidak bisa kita katakan usamatun, tapi usamatu, nggak boleh bertanwin. Ya. Jadi ada mufrad yang munsharif, ada mufrad yang tidak munsharif. Mufrad yang menerima tanwin dan mufrad yang tidak boleh menerima tanwin. Ini jenis kata yang pertama, yang apabila dalam keadaan jar, maka tanda jarnya adalah kasrah. Ya. Ini sama seperti isim mufrad yang kita bahas pada pembahasan alamatul rafa. Ya. Hanya saja pada pembahasan alamatul jar, isim mufrad ini harus dibedakan antara yang munsharif dan yang tidak munsharif. Adapun pada pembahasan alamatul rafa, kemudian alamatul nasab, maka tidak ada perbedaan antara mufrad baik dia munsharif ataupun tidak munsharif. Ya, tapi pada pembahasan tanda-tanda jar, ya, maka harus dibedakan. Apakah dia mufrad yang munsharif menerima tanwin atau tidak? Maka berbeda-beda pula tanda jarnya. Ya. Baik, yang kedua, jam'ut taksiril munsarifu. Maka dari sini pula kita sudah mengetahui maksud jamak taksir yang munsharif itu yang bagaimana. Dia jamak taksir, yakni yang menunjukkan lebih daripada dua, ya, baik itu muzakkar ataupun muannas, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya, bentuk asalnya. Ya. Yang mana bentuk jamak ini dia tidak bisa menerima, dia bisa menerima tanwin. Artinya apa? Ada jamak taksir yang dia tidak boleh menerima tanwin sebagaimana mufrad tadi. Ketika jamak taksir ini menerima tanwin dan dia dalam keadaan jar, maka tanda jar dia adalah kasrah. Berbeda dengan jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Tanda jar dia bukan kasrah. Lalu apa? Kita akan ketahui segera insyaallah. Ya, contohnya Sallamtu 'ala tullabi. Sallamtu 'ala tullabi. Saya memberi salam kepada para siswa. At-tullab. Tullab itu adalah jamak taksir yang munsharif yang dimaksud. Kenapa munsharif? Karena tullabun. Kita bisa mengatakan tullabun, tullaban, tullabin. Ya. Ini yang dimaksud dengan jamak taksir munsharif. Nah, dalam keadaan jar, maka tanda jarnya adalah kasrah. Tentunya kalau seandainya ada alif lam, dia tidak bertanwin lagi. Cukup satu kasrah saja. Tapi kalau tidak ada alif lam, maka kasratain, dua kasrahnya, atau disebut sebagai tanwin. Ya. Contoh lain, bahastu 'anil kutubi. Saya mencari buku-buku. An itu adalah huruf jar, sama seperti ala. Ya. Ketika ada isim datang setelah huruf jar, maka isim itu harus dalam keadaan jar atau harus dijarkan. Dan apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah di sini adalah kasrah. Kenapa? Karena yang datang setelah an di sini adalah jamak taksir yang munsharif. Ya. Ini dia jenis kata yang kedua yang apabila dalam keadaan jar maka ditandai dengan kasrah. Yang ketiga, jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Ya, masih ingat apa itu jamak muannats salim? Ma yadullu ala thnataini, afan. Ma yadullu ala aktsara min ithnaini aw ithnataini bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Ya, yang menunjukkan lebih daripada dua, baik muzakkar ataupun muannas dengan tambahan alif dan ta pada bentuk mufradnya. Ya, yang menunjukkan lebih daripada dua yang muzakkar, hammamat, hammamat, mustalahat,
Karena ini menunjukkan lebih daripada dua untuk kata yang muzakkar, mustalah dan hammam. Yang menunjukkan lebih daripada dua muannas, muslimat, mudarrisat, ya, muallimat, dan seterusnya. Ya. Baik, contohnya salamtu 'ala talibati. Saya memberi salam kepada para siswi, ya, para pelajar perempuan-perempuan itu. Salamtu 'ala talibati. At-talibat ini datang setelah huruf jar, maka dia dihukumi sebagai isim yang majrur, yang dalam keadaan jar, dan tanda jarnya adalah kasrah. Sehingga ketika kita mengucapkannya, bunyinya adalah 'ala talibati, ti, akhirannya kasrah. Jadi ini merupakan tanda jarnya. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia adalah jama' muannats salim. Mudah-mudahan jelas ya tentang tanda utama, ya, untuk jenis i'rab yang ketiga, yaitu al-jar, ya, yaitu tanda kasrah. Kemudian tanda yang kedua, ya, tanda yang kedua al-ya. Namun sebelum kita masuk ke tanda yang kedua, ya, mari kita lihat ada faedah yang disampaikan oleh penulis di kitab Al-Ifadah ini. Penulis mengatakan faidatun, sebuah faedah, limadza quyida al-ismul mufradu wa jam'u taksiri huna bil munsharif, ya. Kenapa sih isim mufrad dan jamak taksir sebagai jenis di antara jenis kata yang apabila dalam keadaan jar ditandai dengan kasrah, kenapa sih diikat, ya, atau diikat dengan kata al-munsharif ini? Kenapa tidak katakan al-mufrad saja? Kenapa tidak dikatakan jamak taksir saja? Kenapa harus diikat atau disyaratkan dengan yang munsharif? Ya. Sebenarnya pada penjelasan tadi sudah ada jawabannya, ya. Kata penulis, li'anna ghairal munsharif minhuma yujarru bil fathati kama sanadrusuhu qariban insyaallah. Karena yang tidak munsharif dari dua jenis kata ini yang munsharif, yakni yang menerima tanwin. Yang tidak menerima tanwin atau bahasanya adalah yang ghairu munsharif, yang tidak munsharif dari kedua jenis kata ini, yakni dari mufrad dan dari jamak taksir. Artinya mufrad yang tidak munsharif, jamak taksir yang tidak munsharif, itu tanda jarnya bukan kasrah melainkan fathah, sebagaimana yang akan kita pelajari, ya, dalam waktu dekat insyaallah, ya. Atau sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan itu. Baik. Tsaniyan al-ya. Ya. Tanda jar yang kedua adalah ya. Kapan ya menjadi tanda jar bagi suatu kata? Ya. Jenis kata apa saja yang apabila dalam keadaan jar ditandai dengan ya, bukan kasrah, bukan fathah? Penulis mengatakan takunul ya'u alamatan lil jarri fi thalathati mawadi'. Ya menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat juga. Jadi ada 3 jenis kata juga yang apabila dalam keadaan jar maka ditandai dengan al-ya. Apa itu? Wahia al-mutsanna. Ya. Yang pertama adalah al-mutsanna. Ya. Yang kedua, jam'ul mudzakkaris salim. Dan yang ketiga, al-asma'ul khamsah. Ya. Ini 3 jenis kata yang apabila dalam keadaan jar maka tanda jarnya bukan kasrah, ingat, bukan kasrah tetapi ya. Apa saja itu? Yang pertama al-mutsanna. Apa itu mutsanna? Ma yadullu ala itsnaini aw itsnataini. Yang menunjukkan 2 baik muzakkar ataupun muannats dengan tambahan alif dan nun dalam keadaan dia rafa,
dan ya dan nun dalam keadaan dia nasab dan jar. Ya, jadi ya itu adalah tanda jarnya al-mutsanna. Contohnya apa? Ya, sallamtu 'ala talibaini. Sallamtu 'ala talibaini. Saya memberikan salam kepada dua orang murid. At-talibaini itu dalam keadaan jar. Kenapa? Dimasuki atau didahului oleh huruf jar. Dan tanda jar dia adalah ya, bukan kasrah yang ada di nun, tetapi ya, karena yang berubah bukan kasrahnya, tapi yang berubah nanti adalah ya-nya. Dalam keadaan rafa' ya-nya berubah menjadi alif. Dalam keadaan nasab atau jar, alifnya berubah menjadi ya, sebagaimana yang kita lihat di buku. Sallamtu 'ala talibaini. Ya. Kenapa tanda jarnya adalah ya? Jawabannya karena dia adalah isim mutsanna. Ya, isim yang menunjukkan lebih daripada satu, ya, kurang daripada tiga. Ya. Baik, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kata yang kedua yang apabila dalam keadaan jar ditandai dengan ya adalah jamak mudzakkar salim. Ini dalam pengertian pun sudah kita sebutkan bahwa jamak mudzakkar salim ma yadullu ala aktsara min itsnain, yang menunjukkan lebih daripada dua, bi ziyadati wawin wa nunin ala mufradihi raf'an, dengan tambahan pada akhiran mufradnya waw dan nun, itu dalam keadaan dia rafa', dan dengan tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Maka ya itu adalah tanda jar dia. Ya, tanda jar dia adalah ya. Ya, ketika dalam keadaan rafa' ya-nya berubah menjadi waw, seperti muslimuna ini dalam keadaan rafa', muslimina ini untuk dalam keadaan nasab dan jar. Ya. Contohnya misalnya kita mengatakan sallamtu 'ala talibaini, ini musanna, wal mudarrisina. Ya, saya memberi salam kepada dua orang siswa dan kepada para guru, al-mudarrisina. Kenapa al-mudarrisin? Karena memang al-mudarrisin ketika itu dalam keadaan jar. Kenapa? Dia mengikuti kata at-talibaini. Yang mana kata at-talibaini itu juga dalam keadaan jar. Dikarenakan apa? Didahului oleh huruf jar. Ya, didahului oleh huruf jar. Karena yang datang setelah wa dalam bahasa Arab itu, ya, yang wa itu maknanya adalah untuk menghubungkan, maka yang datang setelahnya itu mengikuti yang sebelum wa itu. Ya. Apapun hukum yang sebelum wa, maka dia ikuti. Ya. Kemudian jenis kata yang ketiga yang juga ditandai dengan ya apabila dalam keadaan jar adalah al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu ilmin. Contohnya, sallamtu 'ala abika. Saya memberi salam kepada ayahmu. Jadi bukan abuka atau abaka lagi, tapi abika. Sallamtu 'ala akhika. Sallamtu 'ala hamika. Ya. Kemudian adkhaltu ta'ama ila fika misalnya. Saya telah memasukkan makanannya ke mulutmu, kan gitu. Ila fika. Ya. Contoh dzu gimana? Ya. Sallamtu ala dzi ilmin misalnya. Saya memberi salam kepada orang yang berilmu. Ala dzi ilmin. Jadi bukan dzu atau dza lagi. Kenapa? Karena semua al-asma al-khamsah yang kita sebutkan di contoh itu didahului oleh ala. Dan ala merupakan salah satu huruf yang menjarkan isim yang datang setelahnya. Ya. Baik, ini dia mawadi'ul ya, yaitu tempat-tempat di mana ya menjadi tanda jarnya suatu kata. Kemudian kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu al-fathatu. Ya. Mata takunul fathatu alamatan lil jar?
Kapan fathah menjadi tanda bagi jarnya suatu kata? Ya, jawabannya ada di sini, ya, di halaman 74, tsalitsan mawadhi'ul fathah. Ya, yang ketiga, tempat-tempat fathah. Takunul fathatu alamatan lil jarri fi mawdhi'in wahidin faqat. Fathah menjadi tanda jar suatu kata pada satu tempat saja. Maksudnya adalah hanya ada satu jenis kata yang apabila dalam keadaan jar, maka tanda jarnya adalah fathah. Apa itu? Sempat kita singgung sebelumnya, yaitu yang tidak munsharif, ya. Baik itu isim mufrad ataupun jamak mudzakkar salim. Jamak taksir, ya. Kita lihat pembahasan yang disebutkan oleh penulis di sini, ya. Wa huwa al-ismul mamnu'u minas sarfi, ya, atau al-ismul ladzi la yansarif. Jadi satu tempat yang dimaksud oleh penulis atau satu tempat di mana fathah menjadi tanda jar itu adalah isim yang mamnu' minas sarf. Al-ismul mamnu'u minas sarfi, ya. Maksud dari al-ismul mamnu'u minas sarfi ay al-ismul ladzi la yansarifu. Itu dua istilah yang bisa kita gunakan untuk menyebut kata ini. Jadi bisa disebut sebagai al-ismul mamnu'u minas sarfi atau al-ismul ladzi la yansarifu, dan maknanya sama, yaitu, ya, al-ismul mamnu'u minas sarfi itu maksudnya adalah isim yang terhalang dari tanwin. Ya, yang terhalang dari tanwin artinya dia tidak bisa ditanwinkan. Ya, akhirannya maksudnya. Karena memang tanwin itu berada di akhir kata. Sedangkan al-ismul ladzi la yansarif maksudnya adalah isim yang tidak bertanwin. Jadi sama saja. Ya, kita mau pakai yang mana silakan. Mau pakainya kita menyebutkan ini adalah isim al-ismul mamnu'u minas sarfi, tafadhal. Ya, kita ingin mengatakan hadza al-ismul ladzi la yansarif, tafadhal. Ya, maknanya sama. Ya. Atau lebih singkatnya sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, ghairu al-munsarif. Al-ismu ghairul munsarif. Isim yang tidak munsarif. Taib. Apa itu al-ismul mamnu'u minas sarf atau al-ismul ladzi la yansarif? Apa sih pengertiannya atau definisinya di dalam ilmu nahwu? Wal-ismul mamnu'u minas sarfi huwa al-ismul ladzi la yaqbalu tanwin. Sudah kita jelaskan tadi bahwa isim yang mamnu' minas sarf maksudnya adalah al-ismul ladzi la yaqbalu tanwin, isim yang tidak dapat atau tidak boleh menerima tanwin. Haitsu la tadhharu alaihi ad-dhammatu haitsu la tadhharu alaihi ad-dhammatani wala al-fathatani wala al-kasratani. Ya. Kita tuliskan dulu di sini. Jadi yang ditandai dengan fathah dalam keadaan dia jar itu hanya satu, yaitu al-ismul mamnu'u minas sarfi, ya, isim yang mamnu', yang terhalangi dari tanwin, dia tidak bisa menerima tanwin. Maksudnya adalah, kata penulis, haitsu la tadhharu alaihi ad-dhammatu, yang mana kata tersebut akhirannya tidak tampak ada atau tidak bisa dijelaskan fathatennya, atau tidak bisa dibunyikan akhirannya dengan fathatain, ya, dhammatain ataupun fathatain ataupun kasratain. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, Usamah, Usamatu, tidak bisa kita katakan Usamatun, tidak pula dengan fathatain Usamatan, tidak pula dengan kasratain Usamatin. Dia hanya Usamatu, Usamata, Usamati. Usamatu, Usamata saja. Ya, enggak ada Usamati. Ya, enggak ada Usamatun, Usamatan dan Usamatin, enggak ada.
Ya, itulah yang disebut sebagai al-ismul ladzi la yansarif atau al-ismul mamnu'u minas sarfi. Isim yang tidak menerima tanwin, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan fahadzal ismu yujarru wa alamatu jarrihi al-fathatu biduni tanwini niyabatan 'anil kasrati. Nah, isim ini yujarru, yakni dia dapat dijarkan. Artinya dia terkadang dalam keadaan jar. Kalau seandainya memang ada awamil, faktor-faktor yang membuat dia dalam keadaan jar, misalnya didahului oleh huruf jar, maka dia harus dalam keadaan jar. Wa alamatu jarrihi al-fathah, dan tanda jarnya adalah fathah. Tetapi bidunit tanwini, tanpa ada tanwin, niyabatan anil kasrah, sebagai perwakilan kasrah. Karena memang sebagaimana yang sudah kita katakan, ya dan fathah itu adalah tanda cabang. Artinya mereka ini adalah wakil untuk kasrah. Ya, dia mewakili kasrah. Jadi yang perlu kita ingat, meskipun tanda jarnya adalah fathah tetapi tanpa tanwin, karena memang isim ini tidak bisa diberi tanwin atau tidak boleh ditanwinkan. Contoh, sallamtu ala Ahmada, ya. Perhatikan, sallamtu ala Ahmada. Nah, jadi bukan ala Ahmadin atau ala Ahmadan, ya. Tapi Ahmada. Loh, kenapa datang setelahnya ala? Datang sebelumnya ala, yaitu huruf jar. Kan seharusnya yang datang setelah huruf jar itu harus majrur, harus dalam keadaan jar. Dan ini adalah isim mufrad. Kenapa tidak ditandai dengan kasroh? Kenapa tidak kita katakan ala Ahmadin atau ala Ahmadi kalau memang tidak bertanwin? Ya, karena sudah kita jelaskan tadi bahwa yang ditandai dengan kasroh itu hanya mufrad yang munsharif. Kalau ghairu munsharif, maka tanda jar dia bukan kasroh. Ya, makanya untuk isim mamnu' minas sarf ini tidak pernah sama sekali dikasrohkan, ya, kecuali nanti di beberapa keadaan yang dia bisa berharokat kasrah, ya. Dan itu nanti akan kita bahas insyaallah taala. Ya, sallamtu ala Ahmada, jadi Ahmada, wa Fatimata, ya, wa Hamzata, wa Uthmana, wa Yusufa. Perhatikan kata Ahmad, Fatimah, Hamzah, Utsman dan Yusuf. Semuanya adalah isim mufrad dan semuanya dalam keadaan jar. Kenapa? Karena isim yang pertama, nama yang pertama yaitu Ahmad itu didahului oleh huruf ala, sehingga dia harus dalam keadaan jar. Sedangkan huruf-huruf setelahnya, nama-nama setelahnya itu mengikuti hukumnya Ahmad. Kalau Ahmad dalam keadaan jar, maka nama-nama setelahnya yang datang setelah wa yang artinya dan itu mengikuti hukumnya Ahmad, harus dalam keadaan jar juga. Lalu kenapa semuanya berharokat fathah? Karena memang nama-nama ini itu masuk kategori isim mufrad yang ghairul munsharif, masuk ke isim mamnu' minas sarf, masuk ke isim alladzi la yansharif. Ini semuanya sama, ya, masuk ke isim yang tidak boleh bertanwin, sehingga dalam keadaan jar tanda jar dia bukan kasrah tetapi fathah tanpa tanwin, ya. Tanda jarnya fathah tanpa tanwin. Contoh lain, shallaitu fi masajida katsiratin. Shallaitu fi masajida katsiratin. Saya salat di masjid-masjid yang sangat banyak. Artinya saya salat di banyak masjid, ya, atau di beberapa masjid, ya. Masajid itu adalah isim, ya, kategori jamak taksir, yang mana mufradnya adalah masjidun, ya. Mufradnya boleh bertanwin karena dia bukan mufrad ghairul munsharif, dia mufrad yang munsharif. Tapi ketika dirubah ke bentuk jamak, maka bentuk jamaknya itu masuk ke kategori al-ismul mamnu'u minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwinkan.
Jadi kita katakan masajidu, bukan masajidun, masajidu. Nah, ketika kata masajidu dalam keadaan jar sebagaimana yang kita lihat di contoh ini, shallaitu fi didahului oleh fi huruf jar, maka masajid yang datang setelahnya itu harus dalam keadaan jar, maka tanda jar dia adalah fathah. Makanya kita katakan shallaitu fi masajida katsiratin. Ya, katsiratinnya mengikuti masajidah, hukumnya sama, tapi tanda jarnya berbeda. Masajid dan katsirah itu sama-sama dalam keadaan jar, tetapi tanda jar mereka sudah berbeda. Masajid tanda jarnya adalah fathah karena dia isim mamnu' minas saraf, sedangkan katsirah itu tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad. Taib. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, sallamtu ala ulama'a. Sallamtu ala ulama'a. Ya. Ulama ini juga dalam keadaan jar karena didahului oleh ala. Dan ulama itu merupakan jamak taksir dari alim. Alimun, alimani, ulama. Ya. Lebih daripada dua maka disebut sebagai ulama. Dan ulama ini adalah jamak taksir yang ghairul munsharif. Kalau jamak taksir munsharif itu tanda jarnya adalah kasrah. Kalau jamak taksir yang ghairul munsharif atau disebut sebagai al-ismul mamnu' minas saraf, maka tanda jarnya adalah fathah. Makanya kita katakan ala ulama'a. Ala ulama'a. Ya. Jadi tidak setiap yang berharokat fathah itu adalah kata dalam keadaan nasab. Tidak. Ternyata ada juga kata yang ketika berharokat kasrah dia ternyata dalam keadaan jar. Apa kata tersebut? Disebut sebagai al-ismul mamnu'u minas sarfi. Ya, isim yang tidak boleh ditanwinkan. Ya. Lalu penulis mengatakan idzan al-aslu fil ismi annahu yaqbalut tanwin. Jadi pada asalnya isim itu dapat menerima tanwin. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asal isim dia bertanwin. Lakin hunaka asma'un kharajat an hadzal asli. Hanya saja ada isim-isim yang keluar dari kaedah asal ini. Keluar dari hukum asal ini. Fala taqbalu tanwin, sehingga dia tidak bisa menerima tanwin. Ya. Jadi yang keluar dari hukum asal ini atau kaidah asal ini cuma jadi lebih sedikit, ya, lebih sedikit dibandingkan isim-isim yang menerima tanwin. Fama hiya hadhihi al-asma'u allati muni'at min at-tanwin wa limadza muni'at. Nah, oleh karenanya kita akan bahas secara khusus apa saja isim-isim yang tidak menerima tanwin ini. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu, ya, memubahkan sesuatu. Yang Allah mubahkan itu lebih banyak dibandingkan yang Allah haramkan, sehingga yang sering disebut di dalam Al-Quran secara terperinci itu adalah yang haram-haram. Nah, itu yang perlu dipelajari. Ya. Nah, sama seperti kita mengenal isim. Antara yang munsharif dan yang ghairu munsharif itu lebih banyak yang munsharif. Sehingga jangan pelajari yang banyak, nanti bisa beratus-ratus nanti pertemuan kita. Kita pelajari yang tidak menerima tanwin. Apa saja kata-kata yang tidak boleh menerima tanwin dan apa sih sebab, ya, kenapa mereka itu tidak boleh menerima tanwin. Insyaallah kita akan bahas secara khusus pada bab, ya, yang sering disebutkan di buku-buku nahwu. Hampir tidak ada buku nahwu kecuali menyebutkan tentang pembahasan ini, yaitu al-asma'ul mamnu'atu minas sarfi. Isim-isim yang tidak boleh menerima tanwin. Ya. Kemudian penulis mengatakan lam yadhkur Ibnu Ajurrum tafsil al-ismil mamnu'i minas sarfi li'annahu nahaja fi muqaddimatihi al-ijaz. Nah, tetapi di dalam matan atau kitab yang selalu kita jadikan landasan, ya, dalam ilmu nahwu, ya, yang selalu dijadikan rujukan, ya, ilmu nahwu yang sering kita baca di akhir setiap pembahasan, yaitu
kitab Al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Di dalam kitab Al-Ajrumiyah ini penulis tidak menyebutkan secara terperinci apa sih atau apa saja sih isim-isim mamnu' minas saraf. Ya. Beliau tidak sebutkan secara terperinci. Ya. Namun tentu itu dijelaskan juga di buku-buku nahwu. Ya. Namun kenapa beliau tidak menjelaskannya di kitabnya Al-Ajrumiyah? Li'annahu nahaja fi muqaddimatihi al-ijaz. Karena memang pada buku beliau Al-Ajrumiyah itu, atau disebut sebagai muqaddimah atau al-muqaddimah Al-Ajrumiyah, itu beliau memang metodenya adalah al-ijaz, ya, meringkas, ya, meringkas pembahasan ilmu nahwu, ya. Sehingga beliau cukup menyebutkan al-ismul mamnu' minas saraf. Apa itu al-ismul mamnu' minas saraf? Apa saja kata-kata yang masuk ke kategori itu tidak beliau jelaskan secara terperinci di dalam Al-Ajrumiyah. Karena Al-Ajrumiyah itu tujuannya agar dihafal oleh para pelajar, ya, sebagai pengingat. Jadi itu adalah poin-poin besar saja, ya. Adapun secara terperinci bukan itu maksud beliau, ya. Kemudian walakinnana sanatakallamu fihi bi syai'in min at-tafsil limazidin min al-idah. Hanya saja, kata penulis Al-Ifadah, kita di sini akan membicarakannya dengan sedikit terperinci. Artinya, kita akan membicarakan al-mamnu' minas saraf ini secara terperinci limazidin minal idah, ya, dengan tambahan, penjelasan tambahan. Ya, artinya kita tidak fokus kepada apa yang disebutkan oleh atau bagaimana Ibnu Ajrum menyebutkan pembahasan ilmu nahwu di dalam Al-Ajrumiyah. Karena memang saya tekankan lagi bahwa kitab Al-Ifadah ini bukan syarah. Dia bukan penjelasan untuk matan Al-Ajrumiyah. Tapi buku ini adalah murni buku yang menyajikan ilmu nahwu, hanya saja urutan pembahasan atau urutan materi-materi di dalamnya itu berdasarkan kitab Al-Ajrumiyah, sehingga memudahkan bagi orang-orang yang mempelajari nahwu dari Al-Ajrumiyah untuk membaca atau mempelajari Al-Ajrumiyah atau memahaminya sedikit memahami Al-Ajrumiyah itu dari kitab ini, ya. Litatamakkana fin nihayati min at-tamyiz baina ma yaqbalu at-tanwin wa ma la yaqbaluhu min al-asma'il mu'rabah insyaallah. Kata penulis, tujuan dipelajari secara rinci tentang al-mamnu' minas saraf ini agar Anda, ya, maksudnya adalah para pembaca sekalian dan para santri yang mempelajari kitab Al-Ifadah ini, agar betul-betul mutkin, ya, dan faham pada akhirnya. Maksudnya itu ketika setelah selesai membahas tentang al-mamnu' minas saraf ini, kemudian setelah itu faham, ya, untuk membedakan mana isim-isim yang bisa menerima tanwin, mana pula isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin insyaallah, ya. Kalau seandainya kita sudah bisa membedakan mana isim yang menerima tanwin dan mana isim yang tidak menerima tanwin, apa faedahnya atau buah dari itu, ya? Maka itu akan membantu kita untuk bisa mengamalkan kaidah ini, ya. Kita ngomong juga benar, ya. Saat kita misalnya mengatakan sallamtu ala ulama'in, ya, sallamtu ala ulama'in, ya. Ini benar atau salah? Salah, ya. Karena kita katakan tadi yang benar adalah sallamtu ala ulama'a. Kita bisa mengatakan sallamtu ala ulama dengan benar seperti ini ketika kita sudah tahu bahwa ulama itu adalah jamak taksir yang tidak boleh menerima tanwin. Kalau kita belum tahu, mungkin kita mengatakan sallamtu ala ulama'in, ya. Sallamtu ala ulama'in. Nah, itu faedah dari mempelajari secara terperinci bab al-mamnu' minas saraf ini. Kapan kita mempelajarinya? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, karena ini pembahasan yang cukup panjang. Kita akan bagi mungkin menjadi 2 pertemuan, ya. Kita akan bagi menjadi 2 pertemuan, ya.
dua pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas secara terperinci tentang apa saja sih isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kenapa mereka atau isim-isim tersebut tidak boleh menerima tanwin. Wallahu taala a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pertemuan yang ke-14 ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.